Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas yang lagi viral ya teman-teman ya. Jadi saham Adaro atau Adaro Andalan atau AAD ini ya. Kira-kira bakal dikerek kemana? Nah ini terutama bagi teman-teman yang eh, berharap ya, kalau yang sudah dapat jatah AAD nanti kan kalau sahamnya naik tinggi kan lumayan ya. Tapi kalau yang ikut IPO ya mungkin agak kecewa ya teman-teman karena ternyata penjatahannya cuma sedikit banget ya. Jadi ya ya itu resiko ya teman-teman. Kalau ikut IPO tuh memang kadang kita dapatnya cuma sedikit ya. Makanya kemarin saya sering mengatakan bahwa di video-video saya sebelumnya teman-teman yang sudah beli Adaro itu dapat dividen, usahakan beli AAD ya. Jangan dibelikan yang lain gitu kan. Termasuk saham Adaro sendiri karena potensi cuannya itu lebih cepat ya di AAD ya. Jadi kita lihat nih nanti apakah kira-kira AAD nanti akan arah berkali-kali. Nah, kalau berkali-kali kan lumayan itu ya. Nah, nanti kita lihat. Nah, kalau kita lihat di beritanya nih ya teman-teman. Saham AAD mau dikerek kemana? Nih ada yang mengatakan mau dikerek ke 10.000 dan lain-lain ya. Kita lihat aja nih ya. AAD itu dijadwalkan listing 5 Desember atau Kamis besok berarti ya. Mencatatkan total 7 miliar, 7 miliar saham atau 7,78 miliar ya. Dari 778 juta saham hasil penawaran IPO. Jadi yang ditawarkan IPO itu cuma 10% ya. Dan 7 miliar saham milik pemegang saham sebelum IPO. Jadi masih 90% tuh yang pegang kendali ya teman-teman. Termasuk yang beli di awal ya. Karena dapat jatah dari Adaro ya. Pemegang saham AAD sebelum IPO terdiri dari PT Alamtri Resources atau Adaro Energy sebanyak 7,008 miliar dan PT Adaro Strategic Investment sejumlah 320. AAD sendiri menggelar IPO dengan masa ini kemarin sudah ya. Marketnya 43,2 triliun. Di PTAD ini dianggap masih under value dan bisa naik ke 10.000 ya. Oh, ini ya kita tetap harus ini ya teman-teman, tetap harus hati-hati. Dari saham IPO itu biasanya tetap ada aja yang akan memanfaatkan ya untuk mencari keuntungan sesaat ya. Spekulan-spekulan tuh banyak banget ya. Terutama kalau saham IPO-nya itu nanti animo masyarakatnya tuh tinggi ya. Seperti AAD ini kan animonya cukup tinggi ya, sehingga jatah sahamnya pun juga kecil-kecil ya, yang apa minta 100 juta aja cuma dikasih berapa gitu, kecil banget. Analis Korindo Sekuritas, jadi ini rata-rata sektor tambang batubara naik biasanya sekitar 2 sampai 3 kali ya, sedangkan dari fundamentalnya ya. Tapi ini AAD ini baru sekitar berapa tadi, 1 kali ya, jadi masih bisa lanjut. Dua negara dengan populasi terbesar berkan tetap menjadi pasar utama batubara. Kemudian ini coba target harga nih teman-teman, coba kita baca ya. Optimis IPO akan positif, kemungkinan menggunakan dividen mereka untuk membeli saham AAD. Setelah terpisah, founder Stocknow memberikan peluang menarik. AAD berada di sana 1,6 sampai 2,0. Jadi PI-nya itu ya, dari sisi valuasi PI-nya AAD berada di sekitar 1,6 sampai 2. Padahal rata-rata sektor batubara itu 5. Ya, kalau 5 kan berarti bisa sampai 2 kali lipat ya, teman-teman. PBV 0,4 hingga 0,5. Rata-rata 1. Berarti paling tidak 2 kali lipat tuh tercapai nih ya. Namun demikian, nah ini ada resiko. Jadi setiap
investasi itu teman-teman harus tetap memandang ada risiko. Ini benar. Jadi jangan sampai wah euforia masuk semua walaupun nanti misalnya di pembukaan tiba-tiba langsung arah gitu ya teman-teman harus tetap hati-hati. Bisa jadi nanti akan terkoreksi dulu gitu kan bisa jadi. Apalagi berkaca dari saham-saham yang lain ya. Nanti coba kita lihat grafiknya ya teman-teman ya. Kita lihat saham-saham yang mungkin yang kayak ADMR yang kemarin eh, IPO juga melonjak tinggi tapi kemudian kan terkoreksi juga ya. Akhirnya terkoreksi juga. Risikonya ketergantungan terhadap harga komoditas global menjadi salah satu risiko utama. Melihat valuasi dan prospek dianggap harga wajar dengan target 6.500 sampai 7.000. Kan lumayan teman-teman. Kalau dari 5.500 ke 7.000 itu udah 1.500 poin. Ya sekitar berapa itu ya? 30 persenan lah, hampir lah ya. 30% lah. Jika saat ini bisnis. Nah, ini ada juga yang merekomendasikan sampai 10.000. Coba kita lihat ya teman-teman. Historisnya ya. Kita lihat. Dulu ADMR ini kan pernah IPO juga ya. Nanti kita bandingkan juga. Coba. Stock price. Tadi naik ya Telkom ya. ADMR. Nah, ini. Kapan ya? IPO-nya ini kapan? Bukan ADMR ya apa ya? Yang IPO. Oh, ini naik. IPO-nya itu tanggal berapa ini? Udah lama ini ya. Nah, ini ya. Ini arah berkali-kali nih teman-teman ya. ADMR ini tahun berapa ini? 2022 ya. 2022 naik terus nih ya. Ini enggak Januari naik terus sampai wih. Nah, ini sampai ini mulai terkoreksi itu berarti hampir 1 tahun ya. Arah hampir 1 tahun nih, luar biasa ini. Januari 2022 sampai enggak. April berarti 4 bulan lah ya. 4 bulan habis itu baru terkoreksi. Koreksi tapi koreksinya dalam juga nih teman-teman ya. Jadi teman-teman tetap harus hati-hati juga ya. Coba kita lihat brand. Ini brand yang ini ya. Sebenarnya brand itu miripnya Adaro yang sekarang ya, Alam Tri Adaro. Nah, ini juga dia ini arah juga nih ya. Brand itu dari Oktober 2023 ya naik terus sampai nih lihat Januari ya 4 bulan. Nah, teman-teman harus tetap memperhitungkan ini teman-teman ya. Kalau misalnya sudah profit, bolehlah ini di take profit dulu gitu ya. Jangan sampai terjebak seperti ini. Tapi ini naiknya kan tinggi banget ini. Brand itu dari 1.200 sampai 8.000 ya. 7 kali lipat. Luar biasa ya. Terus saham-saham yang IPO yang naik itu apalagi ya. Coba kita cek. Oh ini ADMR. Nah ini daftar saham IPO yang naik. Nah ini teman-teman. Ini ada nih. Jadi saham IPO yang naik. Tapi juga ada yang anjlok ya teman-teman harus harus hati-hati juga nih ya. Ini ada Visi, MKAP, Guna, Data, Meja. Ini coba kita ya. Kita cek ya.
Visi ya Pak, visi. Wah, kayak gini teman-teman. Oh, ngeri ini emang. Jadi teman-teman harus hati-hati ya. Ini kan secara teknikal ya. Cuman kalau apa AAD itu kan memang kinerjanya bagus gitu loh ya. Makanya kemungkinan dibantai seperti ini tuh juga kemungkinan ada ya, tapi mungkin lebih kecil lah dibandingkan dengan saham-saham yang memang untuk mainan bandar ya, digoreng betul ya. Dan AAD ini kan yang pengendalinya masih cukup besar ya. Jadi mereka masih betul-betul bisa mengendalikan ya dengan dana yang besar. Dan kalau nggak salah, Adaro juga dananya cukup besar ya untuk eh, misalnya untuk menangani spekulan-spekulan seperti itu kan kayaknya bisa lah. Jadi kedepannya mungkin AAD masih bagus ya teman, masih bagus. Tapi kalau nanti misalnya pas pembukaan IPO itu udah naik cukup tinggi ya teman-teman harus tetap harus inilah hati-hati juga ya karena ini bisa jadi nanti ketika naik di sell juga ya akhirnya rontok juga ya teman-teman. Ya, jadi nanti skenario-nya seperti Adaro ya. Jadi dinaikkan dulu sampai tinggi. Ini lihat nih Adaro. Beberapa skenario ya. Ini Adaro itu sebelum pembagian dividen jumbo itu naik tinggi ya. Ini dari 2.300 di Januari, wih sampai naik 4.300 ya. Jadi hampir naik 2.000 poin, hampir 2 kali lipat ya. Nah, kalau misalnya AAD nanti dari 5.500 ya, naik sampai 10.000 kan lumayan itu ya. Udah naik berapa itu? Dikurangi 10.000. Dibagi 5.500. Wih, 81%. Mantap juga itu ya. AAD itu ya. Jadi itu ya potensinya teman-teman. Kalau mau nanti ikut setelah di ini ya, setelah selesai IPO ya, kemungkinan nanti sahamnya naik itu lihat. Kalau udah naiknya tinggi banget ya, teman-teman tunggu tunggu koreksi aja. Siapa tahu nanti sahamnya koreksi dulu ya sebelum naik lagi gitu kan. 5.550 ya harga pelaksanaan IPO AAD gitu ya. Seperti itu. Apalagi coba kita lihat beritanya, bentar. Ini ada nggak nih? Lambat ini ya. Banyak yang akses mungkin ini. Nah, ini BRI hari ini juga naik. Wah, ini berarti udah mulai Windows dressing gitu, teman. Adaro aja nih yang tetap nih harganya. 2360 ya, Adaro. Tetap di harga itu, tapi itu udah turun dari 4.000 ya. Udah lumayan itu turunnya. PGIU coba kita cek. PGIU juga turun ya. Turun hampir 50% nih PGIU. Dari 1.500 ke 1.000. Medco coba kita cek. Medco udah mulai hijau ya. Oke, itu dulu teman-teman ya untuk review saham AAD ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Teman-teman tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi ya. Selalu pertimbangkan risiko dan profitnya ya, sehingga teman-teman nggak gampang terjebak. Tapi kalau teman-teman mau hold sama di jangka panjang ya nggak masalah. Udah biarin aja ya, karena itu saham yang bagus. Nanti misalnya mau take profit dulu, nanti nunggu dia turun ya harus bersabar ya. Ya pasti akan turun ya nanti. Setelah naik mungkin naik rally ya, mungkin arah
kemungkinan arah itu ya ada aja. Nanti setelah itu mungkin juga mengikuti, lama-lama kan akan mengikuti harga pasar ya. Nah, retail kan akan mulai inilah, mulai lebih rasional, kemudian nanti harga sahamnya turun lagi. Nah, saat-saat turun seperti itu teman-teman boleh nambah muatan. Oke, terima kasih. Dan mudah-mudahan yang turun di saham Adaro ini kan jadi obat ya. Adinya naik, Adaronya turun. Jadi berimbang lah. Ya, terima kasih teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Teman-teman mau gabung di grup silahkan klik gabung ya teman-teman. Nah, teman-teman harus subscribe dulu. Kemudian nanti akan muncul tombol gabung. Biayanya murah aja lah, cuma untuk traktir kopi. Nanti kita bisa bahas saham lebih detail di grup ya. Atau teman-teman mau bedah portofolio juga bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.